pertama, kami akan membahas tentang data interrogation. Apa sih data interrogation itu? Data interrogation adalah teknik seorang auditor dalam menganalisis data dan juga mengolah data yang tersimpan dalam bermacam-macam media penyimpanan data untuk menemukan sesuatu yang dicarinya. Tidak berbeda dengan seorang auditor yang dalam mengauditnya menggunakan sistem manual, misalnya mencari apakah ada faktur penjualan ganda. Hanya saja, data yang tersimpan secara digital tidak dapat langsung dibaca, dan jumlahnya pun banyak. Nah, disinilah peluang untuk menggunakan perangkat lunak untuk melakukan data interrogation. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahasnya dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk melakukan data interrogation tersebut. Apa saja sih fungsi dari data interrogation? Yang pertama, untuk mengekstrak data tertentu. Contohnya pada investigasi penjualan, data yang diekstrak adalah nama penyuplainya, alamat penyuplainya, tanggal, jumlah invoice, serta tanggal pembayarannya. Yang kedua, mengekspor record yang kita pilih untuk menciptakan file baru yang akan kita gunakan dengan program lain, contohnya Microsoft Word atau Microsoft Excel itu sendiri. Lalu yang ketiga, mensort data. Misalnya, sort menurut nama kota menunjukkan ada puluhan penyuplai di suatu kota yang memenuhi persyaratan tender pengadaan pemerintah. Namun hanya 2 dari mereka yang mengikuti tender tersebut. Yang keempat, mengclassify data. Contoh classify-nya, dari buku penjualan diketahui penjualan per transaksi lengkap dengan nomor faktur dan nilai per faktur. Kita bisa mengklasifikasikan data penjualan untuk tahun 2016 misalnya menurut nama penyuplainya. Lalu yang kelima, mensummarize data. Misalnya, ada persediaan suku cadang di suatu perusahaan penerbangan terdiri atas jutaan item dengan nilai total hampir mencapai triliunan rupiah. Nah, kita bisa mensummarize persediaan ini berdasarkan nilai per unitnya. Oke, langsung saja kita lihat file pada Microsoft Excel-nya. Nah, pada file Microsoft Excel ini kita akan coba melakukan audit pada siklus penjualan. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan keterkaitan antar halaman yang ada di sini. Masing-masing halaman memiliki tabel masing-masing. Pada halaman pertama ini yaitu halaman delivery order master. Ini terdiri dari nomor delivery order, tanggal delivery order, tanggal kirim, bulan kirim, customer, penjualan, local export, PPN, dan totalnya. Pada tabel tersebut, nomor delivery order dapat digunakan sebagai primary key yang menghubungkan dengan tabel selanjutnya, yaitu tabel delivery order detail. Misalnya pada nomor delivery order 10248 kita ingin melihat detailnya seperti apa sih. Nah, di sini bisa terlihat ada beberapa nomor delivery order yang 10248. Kita bisa lihat jenis kode produknya, kode produk PRD 011, harga satuannya 14, kuantitinya 12, diskon 0%, dan nilai penjualannya 168. Nah, pada tabel delivery order detail ini kita juga bisa menggunakan kode produk sebagai primary key untuk menghubungkan dengan tabel yang lainnya, yaitu tabel produk master. Kita bisa tahu kode produk dengan PRD 011 itu apa sih. Nah, ternyata kode produk PRD 011 itu berupa nama produknya Quisoka.
dengan lainnya. Teknik data interogasi pertama ialah kita dapat melihat karakteristik data. Karakteristik data itu sendiri dapat kita lihat pada jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai modus maupun nilai median. Pada tutorial kali ini kami akan menggunakan data Microsoft Excel, ADP, audit data penjualan, dan kita akan mencoba mencari contoh dengan pada worksheet delivery order seperti yang tertera. Berikut adalah worksheet delivery order master pada data penjualan. Kita dapat mencari nilai jumlah transaksi, nilai maksimum, dan seterusnya dengan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah cara manual dengan menggunakan rumus, dan cara kedua adalah menggunakan data analisis. Kita akan menggunakan cara pertama terlebih dahulu. Kita akan menghitung jumlah transaksi dengan menggunakan rumus dengan count, misalnya enter. Nilai jumlah transaksi adalah 830 transaksi. Selanjutnya maksimum dengan menggunakan rumus sampai dengan max, enter. Hasilkan nilai 18.026. Selanjutnya nilai minimum yaitu sama dengan ini. Berikutnya menghasilkan nilai 13,75. Selanjutnya nilai rata-rata yaitu sama dengan average, menghasilkan nilai 6.632. Selanjutnya adalah nilai modus atau nilai yang sering keluar dan menggunakan rumus sama dengan mode. Datanya enter, menghasilkan nilai 396. Terakhir adalah nilai median yaitu nilai tengah dan menggunakan rumus sama dengan median. Datanya enter, menghasilkan nilai 1026,6. Selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua, menggunakan data analisis, yaitu menggunakan menu data. Kita pilih data analisis, kita pilih deskriptif statistik, klik OK. Kita pilih data pada kolom total, ini kita pilih output range di misalnya di data K10 dan kita pilih summary statistik, klik OK. Ini akan menghasilkan secara otomatis perhitungan nilai median atau rata-rata, nilai median, nilai minimum, maksimum, sum, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana stratifikasi. Mulai lagi dengan salah satu langkah pertama dari integrasi data yaitu stratifikasi data. Stratifikasi data adalah teknik menguraikan dan klasifikasi data yang sejenis sehingga bisa dianalisis dengan mudah. Biasanya dilakukan pada data-data yang besar sekali. Di sini kami menggunakan beberapa cara yaitu filter, auto-filter, dan SUNIF dan CONIF. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan filter. Kita blok semua data yang ingin kita cari kriterianya. Kemudian kita di sini contohnya kita ingin mencari data dengan kode customer 001. Kita pilih customer 001 di sini. Kemudian di local export kita pilih kriterianya menjadi lokal. Oke, klik OK dan otomatis totalnya di sini akan tertampil semua data dengan kriteria yang telah kita cari tadi. Hasilnya dapat kita lihat di kolom bawah Excel, yaitu jumlah rekornya ada 25 dan jumlah total dari total penjualan yaitu 41.000 sekian. Oke, kita filter hilangkan untuk kita cari dengan metode yang lain. Yang kedua yaitu menggunakan filter advance. Filter advance terdapat di kelompok menu data, kemudian advance. Sebelum kita melakukannya, kita harus menyiapkan data kriterianya. Di
sini kita memakai kriteria yaitu kode customer 012, penjualan lebih dari 100, dan lokal ekspor yaitu lokal. Di sini yang harus diperhatikan yaitu biddernya harus sama dengan tabel yang ingin kita cari. Kita klik advance, kemudian di list ring kita isi dengan tabel yang ingin kita cari datanya, yaitu dari A11 sampai I sekian. Kita blok semua. Kemudian di kriteria ring kita isi dengan kriteria yang telah kita buat tadi, yaitu E2 sampai dengan G3. 3 kriteria. Kita klik OK. Otomatis di tabel yang telah kita blok tadi akan muncul data-data dengan kriteria yang telah kami sebutkan. Dan untuk melihat jumlahnya kita bisa juga melihat di kolom bawah Excel. Kemudian kita clear untuk kita lanjutkan dengan menggunakan COUNTIF dan SUMIF. COUNTIF dan SUMIF punya beberapa kelemahan, yaitu dia cuma bisa melihat jumlah data dan jumlah nilai data. Di sini kita mencari dengan pertama COUNTIF. COUNTIF ada COUNTIF dan COUNTIFs. COUNTIF untuk satu kriteria dan COUNTIF untuk beberapa kriteria. Kita ketik COUNTIF, kita klik tombol bantuan penulisan rumus, kemudian di kriteria ring kita isi dengan tabel yang terdapat kriteria yang ingin kita cari, yaitu di kolom customer. Kemudian di kriteria 1 kita pilih dengan data yang ingin kita cari kriterianya atau kriteria yang telah kita tentukan, yaitu customer 001. Kemudian di kriteria ring 2, karena kita mau 2 kriteria, maka kita klik data atau tabel yang ada kriteria yang telah kita tentukan, yaitu kode lokal ekspor. Di kriteria 2 kita klik kriteria yang telah kita tentukan untuk kita cari datanya, yaitu lokal. Kita klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya dapat kita lihat, yaitu jumlah data dengan kode customer 012 dan 001 dan lokal jumlahnya yaitu 25. Kemudian kita memakai SUMIF. SUMIF yaitu untuk menghitung dari jumlah nilai data yang telah kita tentukan kriterianya. Kita klik SUMIF, ada 2 sama, yaitu SUMIF dan SUMIF. SUMIF untuk satu kriteria, SUMIF untuk beberapa kriteria atau lebih dari satu kriteria. Kita klik kotak bantuan lagi, kemudian kita SUMRING ini yaitu tabel yang ingin kita cari total jumlahnya. Itu di sini kita ingin mencari total jumlah penjualannya. Kita blok semua data yang mengandung total penjualan. Kriteria ring 1 kita pilih tabel dengan kriteria customer, karena kriteria yang kita cari yaitu pertama yaitu customer. Kemudian kriteria 1 yaitu kita pilih kriteria daerah yang kita tentukan untuk dicari, yaitu customer 001. Di kriteria ring 2 kita pilih tabel dengan yang mengandung lokal ekspor, yaitu row ini. Kita blok semua. Kemudian di kriteria 2 nya kita isi dengan kriteria lokal ekspor yang kita tentukan, yaitu lokal. Di sini sudah kita ketahui bahwa jumlah dari total penjualan yang menggunakan customer 001 dan lokal yaitu 41.000 sekian. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan salah satu teknik interogasi data untuk mengenal karakteristik data dengan menggunakan pivot table. Pivot table sendiri adalah salah satu fitur yang ada di Excel untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data. Pivot table ini sangat powerful untuk merangkum data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Dengan pivot table kita bisa memanipulasi layout data sesuai kebutuhan. Nah, biar lebih jelasnya untuk melihat bagaimana cara menggunakan pivot table, kita langsung praktekkan saja. Di sini kita akan melihat karakteristik data berdasarkan
bulan customer, serta kita akan melihat karakteristik data berdasarkan kode produk. Untuk menggunakan kita pivot tabel, pertama kita blok semua tabel yang akan kita jadikan pivot tabel. Kita pilih insert, pilih pivot tabel, kemudian pilih OK. Untuk melihat karakteristik data berdasarkan bulan kirim, kita masukkan bulan kirim ke dalam kolom rows. Kemudian kita masukkan total ke dalam kolom value. Nah, di sini akan terlihat total penjualan masing-masing bulan. Untuk mempermudah menilai, kita bisa menggunakan pivot chart dengan memilih pivot chart. Nah, di sini kita melihat bahwa penjualan masing-masing bulan tidak stabil. Kalau kita ingin melihat berdasarkan customer, kita ganti bulan tadi dengan customer. Akan terlihat customer mana saja yang memiliki jumlah pembelian dari kita tertinggi. Kemudian jika kita ingin melihat berdasarkan produk seperti tadi, saya ulangi, kita blok semua, kita pilih insert, kita pilih pivot tabel, kemudian OK. Nah, kita masukkan kode produk di kolom rows. Untuk melihat jumlah barang yang terjual, kita masukkan quantity. Nah, di sini akan terlihat berapa sih jumlah masing-masing barang terjual. Seperti tadi, kita bisa menggunakan pivot chart untuk melihat lebih mudah. Untuk melihat nilai penjualannya, kita bisa mengganti quantity tadi dengan nilai penjualan. Nah, di sini terlihat bahwa ada produk yang nilai penjualannya paling banyak atau mendominasi, yaitu produk 38. Oke teman-teman, itulah teknik interogasi data dengan menggunakan pivot tabel. Teknik data interogasi terakhir adalah dengan mengidentifikasi data outlier. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda dengan data secara umum. Pada tutorial kali ini kami akan mengidentifikasi data yang nilainya terlalu berbeda dan data yang terjadi di hari Sabtu atau pertama kita akan mencari data yang berbeda dengan data pada kita dapat menggunakan metode statistik dan mencari nilai kuartil 1 dan nilai kuartil. Pertama kita akan mencari nilai kuartil 1 dengan menggunakan sama dengan kuartil data pada kolom total 1 karena kita mencari nilai kuartil 1 menghasilkan nilai 489. Selanjutnya nilai kuartil 3 maka rumus sama dengan kuartil data pada kolom total 3. Nah, selanjutnya jangkauan adalah selisih antara nilai kuartil 3 dengan kuartil 1, sehingga rumusnya adalah sama dengan kuartil 1 dan dikurangi kuartil 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai upper bound dan nilai lower bound. Nilai upper bound adalah nilai kuartil 3 ditambah 1,5 dikali jangkauan, sedangkan nilai lower bound adalah nilai kuartil 1 dikurangi 1,5 dikalikan jangkauan. Ini kita mencari nilai upper bound dengan menggunakan rumus dengan kuartil 3 ditambah 1,5 dikalikan jangkauan, menghasilkan nilai 4321. Selanjutnya nilai lower bound menggunakan rumus sama dengan kuartil 1 dikurangi 1,5 dikalikan jangkauan, menghasilkan nilai minus 1809. Jadi data outlier adalah data yang nilainya di atas nilai upper bound atau nilainya di bawah lower bound. Selanjutnya, bagaimanakah kita dapat menemukan nomor DO yang mengandung data outlier? Kita dapat menggunakan rumus teknik conditional formatting. Caranya adalah pertama kita melakukan blok pada data nomor DO. Pada menu home, kita pilih conditional formatting, kita pilih new rule, kita pilih use of formula, kita
Selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan norm I2 lebih dari nilai upper bound atau I2 kurang dari lower bound. Hal ini artinya adalah kita akan memberikan warna pada nomor DO jika nilai total lebih dari upper bound atau nilai total lebih kurang dari lower bound. Kita akan melakukan format menggunakan warna kuning, klik OK. Selanjutnya cara cepat kita dapat menggunakan teknik filter. Kita klik segitiga atau filter by color, kita pilih warna kuning. Kita dapat nilai DO yang termasuk data terlanjur. Selanjutnya kita akan mencari nilai data yang terjadi pada hari Sabtu atau Minggu. Sebelumnya kita harus menggunakan dulu filternya. Kita akan mencari nilai tanggal DO yang terjadi pada hari Sabtu atau Minggu. Kita memerlukan kolom bantuan dengan isi kolom. Kita klik header hari. Kita harus mencari hari di sini pada tanggal 3 Januari dengan menggunakan rumus sama dengan teks. Kita klik pada sel B2, titik di DD. Hal ini artinya kita akan mencari nilai hari pada tanggal D. Klik Enter. Kemudian sini menghasilkan nilai hari pada masing-masing tanggal DO. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi nomor DO yang terjadi pada hari Sabtu atau hari Minggu dengan menggunakan teknik conditional formatting. Caranya adalah kita menguatkan blok pada nilai nomor DO. Kita pilih pada menu Home, conditional formatting, klik New, kita pilih Use Formula, klik format formula menggunakan rumus sama dengan not B2 sama dengan Sunday atau B2 sama dengan Saturday. Hal ini artinya adalah kita akan memberikan warna jika pada kolom hari menghasilkan nilai Sunday atau nilai Saturday. Saya akan berikan format berwarna misalnya biru. Oke. Cara sini menunjukkan nomor DO 10250 terjadi pada hari Sabtu atau Saturday. Demikianlah tutorial dari kelompok EI mengenai data interogasi yang dimulai dari mengenali karakteristik data, melakukan stratifikasi data, membuat pivot table, dan diakhiri dengan mencari data outlier. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman.